Halo teman-teman, di sini saya mau ngasih cuplikan saat naik diamond. Dan di belakang ada penjelasan beberapa meta sama Pokemon-Pokemon yang bisa di-build. Jadi simak sampai akhir ya. Oke, di sini musuhnya itu agak berat, Mega Gengar, di mana dia itu meta banget gitu. Cuman salah satu counternya itu malah Garganakl ini teman-teman, karena dia nggak bisa dihipnosis, nggak bisa di-sleep, dan saya bisa nyicil pakai Saltcure. Nah sayangnya si Mega Gengarnya di sini bisa pakai Giga Drain, sementara Garganakl ini lemah banget sama sama tipe rumput. Jadi sebenarnya kalau mau tuh biar dia bener-bener bisa counter harus di Tera, bisa Tera Steel buat agar gerasnya nggak masuk, atau Tera rumput. Jadi saya selain bisa tahan sama Giga Drain, itu juga bisa tahan sama Leech Seed. Tapi rata-rata juga ada tuh yang bikin Tera Water jadi bulky banget gitu. Itu tergantung lagi-lagi personal ya, mau enak yang mana kayak gitu. Oke, di sini tuh sebenarnya ya saya tadi bisa lebih aman kalau make Awakening. Jadi pakai Awakening, musuhnya kan bakal nyerang tuh, nggak terlalu sakit masuknya. Kemudian saya bisa langsung batuan pas ke Venomoth. Cuman saya masih jujur ya teman-teman ya, selama main ini saya tuh rada gengsi kalau pakai potion. Karena di game orinya kan nggak bisa tuh kalau battle pakai potion. Jadi saya masih megang itu tuh sampai diamond. Nah pas diamond saya rada shock mental karena semua player yang di sana tuh ini selalu pakai potion. Jadi kalau kalau ada momen memang butuh awakening ya pakai awakening. Kalau kena poison dan memang butuh harus poisonnya hilang biar darahnya nggak terlalu berkurang, mereka juga pakai antidot gitu. Dan di situ saya langsung sadar kayak saya kalau nggak ngikutin apa namanya fasilitas gamenya saya bakal kewalahan. Jadi kayak ya udah, karena kita main game memang fasilitasnya begitu, punya sistem yang apa namanya punya opsi untuk kita dikasih fasilitas untuk pakai potion, ya udah dipakai, kita harus adaptasi kayak gitu. Di sini Venom Veno Venomod saya ini udah enak banget teman-teman, udah plus 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 tinggal spam aja. Saya punya Titan Lance yang dimana attack saya tuh nggak bakal ada namanya tidak efektif, serangannya tetap sakit. Di sini yang bisa counter saya satu-satunya itu kalau musuhnya ada red card, udah itu doang. Selama nggak di red card atau di Dragon Tail apa istilahnya ditarik mundur si Venomodnya, di sini bakal terus merajai kayak gitu. Nah ini juga ini nih Liligan ini enak loh teman-teman. Sayangnya dia udah kalah duluan statusnya, jadi tinggal sekali bagbas aja sih. Oke. Sama ini teman-teman, kalau kalau teman-teman mau bikin Pokemon yang meta juga, misalkan bikin meta Gengar, teman-teman tuh di awal main itu kalau bisa cari gacha 5 UR Pokemon. Caranya gimana? Teman-teman cari Slakot. Jadi Slakot 4 biji. Jadi teman-teman tuh bisa level 36 dievolusiin jadi Slaking. Teman-teman udah punya 4 UR, ketambahan satu lagi kalau teman-teman gacanya sampai 100 kali itu kan, atau sebelum itu kalau teman-teman beruntung bisa dapat satu Pokemon UR lagi jadi 5. Di situ teman-teman besoknya bakal dapat TM UR gratis. Bisa milih tuh macam-macam. Kalau teman-teman mau memang niatnya bikin Gengar, pilih Nasty Plot kayak gitu contohnya. Oke ya, di sini akhirnya Diamond, dan saya setelah ini tuh sebenarnya nyoba beberapa kali rank, terus baru sadar kalau bahwasanya tuh mereka bahkan stok awakening, ngestok beberapa potion yang diperlukan, dan di situ langsung sadar kayak aku juga harus ngikutin playstyle itu kayak gitu. Oke, yang pertama di sini ada Amogus. Amogus ini yang sangat-sangat bagus itu ability-nya namanya Regenerator, dimana ketika dia ditarik mundur dia bakal ngeheal, dan ngehealnya itu tidak sedikit, banyak. Jadi di sini untuk megang red card itu bagus banget karena dia bisa dipakai berulang kali gitu red cardnya, karena darahnya itu sustain, bisa dipakai lagi dipakai lagi gitu, nggak langsung sekali pakai mati gitu maksudnya. Dia tuh dia juga punya apa namanya clear smoke yang bisa kayak ngereset statusnya musuh, jadi yang udah ningkatin status kena clear smoke tuh bakal reset kayak gitu. Punya toxic juga yang apa namanya dipakainya situasional kayak gitu, jadi bagus. Next ada Garganakl. Garganakl ini meta juga karena dia susah dibunuh, punya Salt Cure. Salt Cure yang bisa ngurangin darahnya musuh tuh sedikit demi sedikit per giliran. Jadi bakal susah tuh kalau musuhnya stay di tempat. Terus punya ability namanya Purifying Salt, di mana si ability ini bikin dia nggak bisa di status, nggak bisa kena poison, nggak bisa tidur, jadi enak. Satu-satunya yang berbahaya bagi dia adalah Leech Seed, teman-teman.
sama beberapa Pokemon water sama rumput jurus kayak gitu. Jadi buat nge-cover itu tuh sebenarnya harus di Tera. Kayak yang saya bilang di awal tadi, bisa Tera Steel, Tera Water, atau Tera Grass kayak gitu. Saya kasih opsi itu ya. Kalau saya personal ini rencananya mau saya Tera Steel kayaknya, kalau nggak Grass. Tergantung nanti yang ini duluan yang mana ya. Soalnya saya lagi ngeraba juga nih di Diamond kayak gimana, lebih butuh yang mana kayak gitu. Kalau memang banyak lead seeder yang sangat mengganggu saya pakainya Tera Grass. Cuman kalau nanti ternyata memang butuhnya lebih ke biar badannya makin badak, saya pilihnya Tera Steel kayak gitu ya. Oke, next ke Pokemon selanjutnya yang meta juga adalah Gyarados. Kenapa saya bilang dia meta? Sebenarnya tuh yang lebih bagus juga banyak teman-teman. Sayangnya ya dia ini udah gratis shiny, meganya itu sangat-sangat tebel dan attacknya sakit, bisa Dragon Dance. Jadi dia ini enak banget gitu. Ability-nya dua-duanya juga enak. Kalau teman-teman pakai Moxie ya, tiap kali ngebunuh lawan itu attack-nya nambah 1. Kurang enak gimana coba? Jadi terus bisa nambah-nambah gitu attack-nya selama teman-teman ngebunuh musuhnya. Kalau nggak pakai Intimidate, dimana kalau keluar attack-nya musuh berkurang 1. Di sini biar aman kalau Dragon Dance gitu juga boleh. Ini tergantung preferensinya teman-teman lebih suka yang mana. Sekalian deh untuk ininya, untuk nature-nya teman-teman yang bagus tuh bisa milih Adaman atau si Jolly kayak gitu, tergantung lebih butuh yang mana kayak gitu, opsional. Dia juga jurusnya yang dipakai standarnya kayak gini, cuman misalkan bisa mau diganti nih, crunch itu bisa diganti sama move yang lain, tergantung kebutuhannya teman-teman kayak gitu ya. Oke, next kita ada yang menurut saya nih masih bisa lah bersaing di meta, yang di ladder atas juga masih banyak yang pakai, itu Whimsicott. Yang ngeri dari Whimsicott itu karena dia punya prankster teman-teman, dimana dia movement yang non damage status move itu bakal jalan duluan kecuali nyerang ke Pokemon Dark. Jadi sangat-sangat guna, apalagi kalau samaan punya Focus Sash, dimana kalau diserang itu nggak bakal langsung bisa mati gitu, bisa bertahan pakai 1 HP, bisa dikombo sama Endeavor kayak gitu. Dia juga punya Charm ini juga bisa nge-counter physical attacker. Charm itu bikin musuhnya min 2 attack. Jadi karena kita punya prankster, Charm kita bakal jalan duluan. Musuhnya attacknya berkurang 2. Biasanya kalau nyerang kita tuh Eris nggak langsung mati kayak gitu. Kita bisa pakai leech kayak gitu. Next ada Venomoth. Kenapa ya saya masukin Venomoth? Satu, Venomoth itu di-build-nya juga gampang. Di awal bisa langsung di-build. Dan ini sangat perlu banget buat PvE. Salah satu opsi ya kalau teman-teman bingung di awal tuh biar bisa lancar main questnya sampai akhir pakai apa, saya rasa Venomoth adalah jawabannya. Bisa nge-sleep, bisa Quiver Dance, langsung bisa kita gas pakai Bug Buzz, sama sebenarnya Psychic. Cuman karena kalau di PvP itu kita kadang butuh yang bisa nambah darah kita biar lebih aman, saya ganti sama Giga Drain kayak gitu. Terus untuk ability-nya juga diaktifin ya teman-teman. Titan Lance itu penting banget. Terus next kita punya the most annoying Pokemon of the year, itu ada Mega Gengar. Kenapa saya bilang annoying? Ability-nya teman-teman. Ability-nya si dia itu bikin musuhnya tuh nggak bisa gonta-ganti Pokemon. Jadi terperangkap. Kalau udah terperangkap, kita dikasih hipnosis, di-spam attack sama dia, mokat coy kayak gitu. Cuman biar bagus Gengar itu sebenarnya harus punya nasty plot. At least tuh dia bisa ningkatin damage-nya dia. Jadi kalau musuhnya itu punya resist terhadap ghost atau apapun serangan dia, at least tuh serangan kita masih sakit gitu. Jadi butuh nasty plot seperti yang tak jelasin di awal ya teman-teman. Kemudian ada Goldengo. Goldengo ini kalau dalam suatu battle tidak ada yang bisa ngonter Goldengo, udah deh bakal rata sama dia doang kayak gitu. Jadi ini worth untuk dibuild, even nyarinya agak susah. Dia punya ability namanya God as Gold. Semua status move gak bakal masuk ke dia, bahkan Leech gak bisa masuk. Gila gak tuh? Terus bisa spam Nasty Plot sama Recover, jadi dia darahnya juga aman-aman aja. Nasty Plot nambahin attack-nya dia, jadi dia kayak bisa nge-one hit beberapa Pokemon gitu. Jadi enak banget. Tipenya juga Steel ya, yang otomatis resistnya tuh banyak banget. Kemudian kalau dipakein item Convert Clock, itu dia nggak bisa di Dragon Tail teman-teman. Jadi susah untuk nge-counter ini Pokemon tuh susah banget gitu. Jadi worth untuk dibuild kalau teman-teman mau. Kemudian ada Liligan. Liligan ini sebenarnya kalau menurut saya ya sekelas sama Venomoth tadi. Bedanya yang bikin dia lebih apa ya? Lebih diuntungkan itu karena dia nggak bisa di leech hit, nggak bisa di sleep powder. Jadi dia tuh kalau dansa lebih aman.
dan bisa ngeslip balik. Punya lead seed juga buat ngeheal kayak gitu. Jadi enak. Satu-satunya yang menurut saya bikin dia kelemahan dia gitulah, itu karena serangan dia tuh rata-rata geras semua, nggak bisa nyerang yang lain. Makanya kayak kalau dia udah diterabrak sama Pokemon yang resist sama geras itu ya gitu, nggak bisa langsung one hit gitu, even dia plus 6 kayak gitu. Jadi gimana ya, kalau dia mungkin punya Tera Blast, dikasih TM Tera Blast itu mungkin lebih worth. Itu kalau pendapat saya kayak gitu. Cuman ini bagus loh teman-teman, ada yang bisa pakai Liligan, ini bisa ngegedong dia sampai ladder atas juga. Terus kita punya Pokemon yang sangat bersahabat, yaitu Jumpluff. Kenapa saya bilang bersahabat? Di build-nya enak, gampang nyari resource-nya. Bisa Sleep Powder, bisa Leech Seed, bisa Sintesis. Kalau Leech Seed kita atau Sleep Powder kita ditahan sama Pokemon rumput, kita bisa spam Acrobat. Terus dia nggak begitu perlu ability, jadi kita nggak buang-buang ability stone. Terus dia juga nggak stipage itu teman-teman, lihat defense sama SP defense-nya tuh lumayan gitu kayak gitu. Apalagi kalau udah plus 6 ya, lebih bisa tebel lagi, lebih sustain, dan kita bisa nge-spam skill-skillnya dia kayak gitu. Jadi kalau buat PvE juga dia enak, jadi why not build aja kayak gitu. Terus next ada Web Setter. Web Setter ini diperlukan ketika tim kalian itu memang harus atau butuh ngehit duluan. Nah kayak gitu. Apakah opsinya itu Ariados? Kenapa sih harus Ariados? Ariados itu punya insomnia, dia dimana dia bisa tahan sleep gitu. Jadi lebih aman lempar webnya gitu, kayak gitu ya teman-teman ya. Cuman kalau teman-teman mau Galvantula juga boleh. Galvantula itu untungnya adalah dia cepet. Jadi sebelum dia bisa di KO sama musuhnya, dia bisa ngeset web duluan. Itu tergantung teman-teman mau pakai yang mana gitu aja sebenarnya. Sama kalau punya Focuses juga enak sih. Jadi dia nggak langsung mati kayak gitu. Kemudian Dragonite ini nggak perlu saya terlalu jelasin karena Dragonite jelas karena gratis, move-nya juga bagus banget, kayak gampang lah di build-nya kayak gitu. Next ya, ini langsung aja kita ke Salamence. Salamence ini super bagus asli sah. Cuman memang kita farmingnya agak susah. Saya nyoba itu agak susah. Cuman kalau kalian sabar, nggak apa-apa, build aja. Kalau misalkan mau bikin Salamence, yang bikin dia enak adalah dia punya ability namanya Facet. Kalau dia itu kena status kayak poison dan lain-lain tuh, damage-nya dia bakal sakit banget gitu. Jadi kenapa itu dipakein sama si Flame Orb? Sejujurnya Flame Orb itu tapi ngurangin attack-nya dia separuh loh teman-teman. Cuman faktanya ketika dia pakai Facet itu tetap sakit. Makanya masih banyak yang pakai kalau dia dikasih Flame Orb kayak gitu. Terus dia punya Roots, bisa ngeheal, sustain, artinya tuh dana dia sustain. Terus dia bisa pakai juga Double Wing Beat. Double Wing Beat itu sakit juga. Draco Meteor itu juga sakit. Teman-teman lihat ya di situ ya. Attack-nya tuh 2000, attack-nya tuh 1300. Jadi sebenarnya kalau mau ya dia lebih bagus kalau dibikin si physical attacker aja. Cuman kenapa kok dia pakai Dragon Meteor di situ? Itu biasanya buat ini loh. Kalau musuhnya nahan pakai Pokemon yang defense-nya tinggi, pakai Dragon Meteor. Jadi lebih sakit masuknya kayak gitu. Selanjutnya kita punya Swallow. Kenapa saya masukin Swallow? Karena Swallow punya Endeavor Quick Attack, dimana itu sangat bagus kalau di combo sama Focuses. Terus di build-nya juga gampang. Dan kalau misalkan Focuses kombonya itu jalan, teman-teman bisa ngebunuh Pokemon musuh yang saya kira susah dibunuh. Contoh lawan Mew nih, teman-teman bisa pakai Mewtwo, maksudnya Mewtwo Mega gitu kan. Kadang rada susah ya. Teman-teman bisa pakai combo Endeavor Focuses itu buat matiin dia. Jadi at least tuh satu musuh yang menyeramkan sudah hilang. Jadi kita bisa kayak lebih tenang gitu mainnya. Dan enaknya combo Endeavor sama Focuses ini, dia nggak perlu levelnya tinggi-tinggi. Justru yang diperlukan itu dia kalau dipukul sama musuh tuh HP-nya sisa 1. Itu maka lebih enak lagi teman-teman. Jadi kayak dia di level kecil pun udah bisa ngebunuh Pokemon dengan level yang tinggi. Kayak di Sword yang saya kemarin yang Rattata itu juga sama konsepnya kayak gitu. Next ada Cinccino. Cinccino di sini juga enak banget ya. Saya udah pernah jelasin Cinccino kayaknya. Yang bagus item dia tuh Dice. Kalau nggak Dice King Rocks. Tapi juga bisa pakai item yang lain bebas. Nah untuk ability-nya bisa Technician atau Skilling, tergantung item apa yang kita pakai. Kalau item kita itu kayak
King Rock apa kayak yang sedang dipakai ini, sebenarnya yang bagus tuh skilling. Jadi memastikan attack kita tuh hit 4 sampai 5 kali kayak gitu loh teman-teman. Kalau kita udah punya dice itu baru teknisian. Sebenarnya nanti ada Pokemon yang menurut saya lebih bagus lagi malahan. Itu ada Moushold. Moushold itu kenapa lebih bagus, karena dia bisa tidy up. Tidy up itu bisa ngebersihin arena dari web, dari segala macam obstacle, dan bisa nambahin attack sama speednya +1 kayak gitu. Jujur sebenarnya ya teman-teman, kalau ngomongin Pokemon itu banyak Pokemon yang sebenarnya yang bagus dan bisa dimainin. Dan tergantung sebenarnya pilot sama strategi yang teman-teman mainin. Jadi tetap bisa, even kadang tuh Pokemon yang nggak meta pun sebenarnya bisa dipakai. Apalagi kalau teman-teman strateginya bener kayak gitu. Nah, eh, saya Pokemon yang saya bahas tadi itu lebih ke di early atau di awal-awal teman-teman tuh untuk nyari dan ngebuildnya tuh bisa gitu. Kalau ngomongin meta tuh banyak UR yang meta, banyak Pokemon-Pokemon yang kayak Shadow Calyrex kayak gitu. Itu kan susah banget ya dihadapi. Cuman kenapa nggak saya masukin ke situ? Karena teman-teman harus keluar uang di situ, harus cost mungkin yang uang yang tidak sedikit. Itu kenapa saya bahas Pokemon-Pokemon yang masih mungkin untuk teman-teman build. Jadi teman-teman masih bisa bersaing even tanpa beli Pokemon, ngeluarin uang kayak gitu. Mungkin yang saya rekom kalau teman-teman memang mau top up ya. eh itu sih yang kemarin Picard. Dah itu doang, itu udah lumayan kalau 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 kata saya bilang. Jadi teman-teman tuh farmingnya lebih gampang kalau teman-teman sibuk kayak gitu. Jadi untuk sementara gitu dulu. Kalau nanti ada Pokemon yang mungkin bagus atau bisa dibahas, teman-teman bisa komen nih. Nanti saya sekalian bahas di videonya kayak gitu. Di sini saya ada bonus PVP lagi ya. Selamat menikmati. Dah gitu dulu. Bye bye. Makasih.